Kembali di Kompas Petang, Saudara. Barang bukti penggeledahan yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di sejumlah lokasi kembali dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan taktis Brimob. Barang bukti yang disimpan ke dalam koper dan satu orang diamankan dari salah satu TKP yang digeledah polisi. Dibawa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kamis pagi menggunakan mobil Brimob. Sebelumnya, kemarin malam, barang bukti penggeledahan juga telah dibawa termasuk berangkas terkait korupsi blackout batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Polda Metro Jaya memperketat penjagaan usai melakukan penggeledahan, terutama di area gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi lokasi penyimpanan barang bukti penggeledahan. Sejumlah anggota Brimob lengkap dengan laras panjang juga terlihat berjaga di sejumlah kendaraan taktis juga telah disiagakan. Sementara Kortas Tipikor Polri masih mendalami foto yang berada di lokasi penggeledahan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Apakah foto itu merupakan pemilik rumah mewah? Kortas Tipikor Polri juga tidak menutup kemungkinan adanya lokasi tambahan yang digeledah jika memang diperlukan. Ini mohon waktu karena pada proses Pak, munduran dikit, Pak. Ya lanjut, Pak. Pak, tapi itu foto Febri Diansyah benar, Pak, keluarganya, Pak? Pak, dikit, Pak. Bapak udah ngeluarin statement adanya foto itu, Pak. Benar, Pak. nanti. Permisi. Masih didalami. Masih didalami ya, Pak? Oke. Permisi. Pak, ada lokasi tambahan nggak, Pak, selain yang 12, Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan, artinya akan bertambah, Pak? Sejumlah barang bukti berupa uang yang nilainya mencapai 476 miliar rupiah serta 74 kg emas telah disita polisi. Kini polisi menyebut dugaan 3 kasus korupsi terkait blackout batubara, Asabri, dan Krakatau Steel masih dalam tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Lantas siapakah yang dapat diperiksa polisi dan bagaimana polisi mengusut aliran dana atau uang dari 3 kasus korupsi ini karena diduga ada tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Kita akan bahas bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo, dan juga pengamat kepolisian ISES, Pak Bambang Rukminto. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Lalo terlebih dahulu. Pak Lalo, ini tentu menjadi tanda tanya publik dan juga menimbulkan spekulasi karena kita melihat rentetannya. Ada penggeledahan pada kemarin malam di sebuah dari kafe dan kemudian ada rumah mewah dan juga tambahan terkait dengan penjagaan di kediaman rumah Jampitsus, dan terakhir Polda Metro Jaya juga dijaga aparat Brimob dengan senjata lengkap. Anda melihatnya seperti apa dan apakah sudah ada informasi dari mitra Anda, pihak kepolisian terkait duduk perkara kasus ini dan juga pelaku? Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati. Pertama tentu semua pihak harus menghormati atau menghargai proses hukum yang sedang berjalan yang dilaksanakan oleh Kortas Tipikor. Tentu ini pasti karena kewenangan sebagai lembaga di kepolisian yang bidang penegakan pemberantasan korupsi tentu punya kewenangan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah sekarang
yang jadi pertanyaan publik oleh karena lokasi-lokasi yang digeledah ini adalah diduga milik salah satu oknum petinggi di kejaksaan. Ya tentu semua pihak harus menanti bersabar dulu menunggu proses hukum. Ya ini kita juga ada asas hukum equality before the law, semua sama di hadapan hukum, ya kan. Juga ada asas praduga tak bersalah. Tapi apapun itu kita harus menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan yang telah dilaksanakan oleh Kortas Sipkor ini. Kita berharap memang ini kan bukan hal baru saya kira ya. KPK, Polri, Kejaksaan ini kan pedang keadilan presiden di bidang penegakan hukum pemberantasan korupsi. Ya sudah menjadi rahasia bersama bahwa ada saja oknum-oknum yang kadang-kadang diberi kewenangan oleh negara tapi menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Ya inilah saya kira manfaat saling kontrol ini juga penting saya kira, dan kita menanti aja bersabar menunggu proses hukum. Kita berharap semua pihak mari kita memberi kesempatan menggunakan kewenangan yang diberikan, jangan kemudian ada kesan ada yang menghalang-halangi, merintangi, ya. Apalagi kemudian kasus ini menjadi perhatian mata kepala. Anda melihatnya ada pihak-pihak yang akan merintangi kasus ini? Ya begitu? Siapapun itu, saya mengatakan bahwa mari kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, ya kita menghormati karena semua sama di hadapan hukum, ya kemudian ada juga asas praduga tak bersalah, ya kita menanti seperti apa kasus ini. Yang pasti saya mau mengatakan bahwa 3 penegak hukum ini kan pedang keadilan presiden. Seyogyanya bisa berkoordinasi atau bersupervisi atau antar para petinggi penegak hukum ini, ya supaya betul-betul ini tidak menjadi polemik di masyarakat. Kita mau menjunjung tinggi proses hukum dan kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kira-kira. Oke, untuk saat ini saya menuju ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk saat ini kita melihat bahwa jumlah nominalnya juga fantastis, hampir 500 miliar, kemudian ada 74 kilogram emas yang juga disita dalam penyitaan 3 perkara yang tengah diusut pihak kepolisian. Namun juga kita melihat bahwa penjagaan di Polda Metro Jaya ini cukup melibatkan anggota BRIMOB dengan laras panjang dan segala macam. Untuk saat ini Anda melihat bahwa kasus yang tengah diusut polisi tidak biasa. Ya, memang benar ya, kasus ini menyita perhatian publik karena persepsi di mata publik selama ini terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi ini memang masih menjadi problem. Kita mengetahui beberapa waktu yang lalu misalnya Kejaksaan juga mentersangkakan polisi aktif maupun purnawirawan Polri di kasus MBG misalnya seperti itu. Terus kemudian saat ini yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro ini menyangkut dengan personil elit di Kejaksaan. Artinya masyarakat melihat ini ada upaya semacam balas-balasan nih seperti itu. Makanya ini menjadi perhatian publik dan kemudian kalau kita melihat kemarin malam ini ada sekelompok satuan gitu yang semua orang tahu juga mereka berseragam seperti itu. Artinya ini masyarakat juga melihat ini ada upaya-upaya yang sangat besar untuk melakukan intervensi terkait dengan kasus ini. Makanya ketika muncul Polda Metro kemudian kepolisian merespon dengan melakukan pengamanan yang lebih ekstra dengan mendatangkan satuan BRIMOB, tentu ini adalah hal yang wajar seperti itu. Anda melihatnya seperti apa adanya satuan yang kemudian mendatangi pihak kepolisian terutama pada malam hari? Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada unsur tertentu? Ya, saya melihat ini menjadi problem dan sudah Kapus Pen TNI sudah mengakui ya bahwa ini juga menyangkut dengan adanya Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan pada jaksa yang melaksanakan tugas seperti itu. Tapi ini seharusnya dibaca secara proporsional bahwa pengamanan kejaksaan ini adalah pengamanan institusi, bukan pada pengamanan personal individu. Apalagi kalau kemudian individu ini diduga melakukan pelanggaran. Ini akhirnya akan menjadi blunder bagi
TNI. Perpres 66 tahun 2025 ini harus dibaca lebih bijak, jangan sampai ini malah menjadi mendegradasi marwah TNI yang seharusnya fokus pada menjaga kedaulatan negara, bukan menjaga individu-individu elit dimanapun, apalagi yang ini diduga terkait dengan sebuah tindak pidana seperti itu. Oke, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kita memasuki terkait dengan perkara kasus bahwa ini kasus perkara korupsi batubara atau pengadaan batubara dari tahun 2018 hingga 2026 atau ada jangka waktu 8 tahun. Menurut Anda apa pengawasan ini yang selama ini kurang ataupun seperti apa, ataupun ini adalah salah satu bentuk penyanderaan terhadap salah satu kasus tertentu? Namun jawabannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, saudara, saya juga akan kembali menanyakan pada mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, untuk tadi pertanyaan jantung di segmen sebelumnya bahwa polisi telah menyebut bahwa perkara kasus ini terkait dengan salah satunya pengadaan ataupun korupsi pengadaan batubara sejak tahun 2018 atau 8 tahun. Dan untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa? Ada tindak pidana pencucian uang di sana dan juga adanya kasus korupsi yang baru diungkap saat ini. Ya, saya melihat ya bahwa teman-teman penyidik dari Kortas Tipikor maupun di Krimsus Polda Metro Jaya memang sudah on the right track ya, karena memang status dari penyelidikan ke penyidikan ini kan adalah suatu tindakan ya dari penyidik gitu kan untuk mencari barang bukti dan kemudian guna menemukan tersangkanya. Ya, dimana tentu kita paham sekali bahwa salah satu upaya untuk bisa menemukan barang bukti adalah dengan cara melakukan penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik ya untuk mencari barang bukti di suatu tempat ya, dalam hal ini rumah ataupun tempat-tempat lainnya, ruko dan sebagainya. Dan kalau kita bicara mengenai kasus awalnya ini kan tentu dari kasus batubara ya, pintu masuknya itu dari situ, suplai batubara kepada PLTU, di mana kita tahu yang dicari oleh penyidik tentu ada dua hal ya. Pertama terkait dengan aliran dananya, yang kita tahu bahwa ada dugaan kerugian negara itu sebanyak 5 triliun ya, tentu harus mengoptimalisasi upaya untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak 5 triliun, walaupun dari hasil kemarin penggeledahan kan mendapatkan ya luar biasa juga ya, hampir 0,5 triliun. Artinya kalau untuk satu kasus saja masih jauh ya, kemarin kan ada 3 kasus ya dugaannya. Kemudian yang kedua dokumen, barang bukti dan lain sebagainya. Artinya tentu dalam hal ini penyidik pasti akan mengembangkan kemanapun ya terkait dengan apa-apa yang sudah mereka temukan. Karena dalam kasus korupsi yang paling menarik saat ini memang ketika ditemukannya aset-aset yang begitu besar, setidaknya dugaan peristiwa pidana yang terjadi itu semakin besar ya dibandingkan dengan ketika tidak ada aliran dana. Dan kalau kita bicara kasus ini, kasus awalnya kan terkait dengan pasalnya adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Apakah kemudian nanti berkembang menjadi pasal gratifikasi, suap menyuap, pemerasan dan lain sebagainya, ya tentu itu nanti adalah kewenangan dari penyidik. Tetapi setidaknya dari awal penyidikan yang dilakukan dengan penggeledahan, setidaknya ini bisa membawa secah harapan ya bahwa kasus ini akan segera cepat selesai. Begitu Mas. Ya, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, bahwa kemarin ada emas yang disita 74 kg dan juga uang sitaan atau bernilai hingga 0,5 triliun. Untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa? Dalam penyitaan juga ada sebuah figura foto dan kemudian dibawa oleh pihak penyidik dan juga saat ini diamankan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta. Ya, kalau saya melihat ini salah satu problem terkait dengan terkait dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita ya. Bagaimana sebuah penyitaan, penggerebekan itu yang seharusnya kan harus melalui pengadilan dulu. Kemarin kawan-kawan masyarakat sipil ini mengusulkan adanya hakim pemeriksa pendahuluan. Tetapi faktanya kawan-kawan di DPR, Pak Rudianto lalu dan kawan-kawan ini tidak memasukkan pasal terkait hakim komisioner atau pemeriksa permulaan seperti itu. Akibatnya ya akan menjadi problem seperti ini. Polri sebagai penyidik sementara
jaksa sebagai penuntut ini akan muncul konflik of interest ya, karena siapa yang nanti akan membawa masalah ini ke muka pengadilan, karena tentu Polri juga akan melalui kejaksaan lebih dulu, apalagi ini menyangkut elit kejaksaan seperti itu. Makanya terlepas dari itu penyitaan tadi barang bukti ini harus segera dilaporkan ke pengadilan agar mendapatkan jaminan bahwa proses ini dilalui dengan benar. Karena bila tidak ya nanti akan memunculkan problem baru lagi terkait dengan upaya pra peradilan dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke. Saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, tentu ini sudah menjadi spekulasi di muka umum atau publik. Ya. Untuk saat ini sebenarnya berapa lama waktu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap duduk perkara kasus ini dan juga menetapkan tersangka? Ya, saya kira biasanya kalau upaya paksa itu kan seperti penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain itu memang kembali ke penetapan hakim ya. Harus ada penetapan hakim. Seperti yang dikatakan tadi Pak Bambang, kalau upaya paksa penahanan, penetapan tersangka, penangkapan, itu tidak perlu ada dari penetapan hakim. KUHP baru mengatur itu. Yang pasti kita memberi kesempatan lah kepada Kota Tipikor. Saya hanya mau mengatakan pesan kepada ini koreksi bersama saya kira bagi kita semua, khususnya penegak hukum kita, apakah kejaksaan, polisi, KPK, mereka ini adalah pedang keadilan yang diharapkan bisa menuntaskan kasus korupsi. Jangan kemudian dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi ini justru yang melanggar, yang bermasalah adalah oknum penegak hukum itu sendiri. Itu problem, itu masalah. Itu yang saya katakan tadi, penegak hukum ini dengan segala undang-undang yang diberikan oleh negara, kekuasaan, kewenangan yang begitu besar, jangan kemudian itu terjadi misalkan abuse of power ya, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan diberikan oleh negara. Sehingga yang kita harapkan adalah dari penegak hukum ini adalah penegak hukum ibarat sapu bersih Pak. Betul-betul bersih. Ya jangan lagi kemudian ada pemberitaan atau polemik yang terjadi bahwa pelaku kejahatannya misalkan justru melibatkan itu penegak hukum itu sendiri. Dan ini sudah terjadi KPK sendiri misalkan, kejaksaan sendiri, dan Polri, oknum-oknum ini. Makanya saya katakan siapapun pelaku yang harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ya, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk saat ini tentu publik ingin mengetahui duduk perkara kasus ini dan juga lebih lengkap terkait dengan terduga pelaku. Dan untuk saat ini bagaimana menurut Anda proses yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan berapa lama yang seharusnya polisi mampu mengungkapkan terduga pelaku ataupun tersangka? Harusnya lebih cepat, lebih bagus ya, karena semakin menunda-nunda, tidak segera menyampaikan rilis kepada publik secara transparan, ini akan memunculkan asumsi kemana-mana. Jangan-jangan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini hanya sekedar balas-balasan saja antara kejaksaan dan kepolisian karena oknum-oknumnya terlibat dalam sebuah tindak pidana seperti itu. Kan ini kan sangat disayangkan sekali karena marwah institusi penegak hukum ini harus dijaga dari perilaku oknum-oknum seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi seperti itu. Makanya ini memang harus menjadi evaluasi bersama ya terkait dengan sistem peradilan pidana kita, karena bila tidak ya ini akan menjadi problem yang akan berkepanjangan. Apakah kita akan berlarut-larut menunggu lama dan kemudian diselesaikan hanya dengan salam-salaman seperti itu, kan tidak bisa seperti itu. Artinya tidak akan muncul kepastian hukum. Kasus seperti ini kan sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu ketika kejaksaan konon intimidasi oleh Densus 88 seperti itu kan. Makanya kalau ini terulang terus seperti ini tentu tidak baik bagi penegakan hukum kita seperti itu. Makanya kepolisian harus lebih cepat, transparan agar semuanya jelas siapa yang ditersangkakan dalam kasus apa, pasal apa. Jadi semuanya clear. Barang bukti itu terkait dengan kasus apa, apakah terkait dengan batu bara ataukah terkait dengan asabri
ini bentuk gratifikasi atau seperti apa, ini harus dijelaskan secara detail. Karena kalau tidak, ya itu tadi, ini hanya sekedar balas-balasan saja, dan masyarakat pada dasarnya tidak akan membela kepolisian atau mendukung salah satu kejaksaan atau kepolisian, tapi mendukung bagaimana pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan benar dan tepat seperti itu. Ya, saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kita mengetahui bahwa untuk pengusutan follow the money terkait dengan TPPU ataupun perkara korupsi, untuk saat ini apakah ada titik di mana tarik ulur karena ini diduga melibatkan oknum dari penegak hukum? Ya, kalau saya melihat ini kan murni penegakan hukum, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan korupsi, ya tentu kita tahu bahwa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kan tidak jauh dari pejabat, penyelenggara negara maupun ASN seperti itu. Nah, masalah kemudian ada kewenangan, masalah kemudian pejabatannya tinggi dan sebagainya, saya pikir itu yang memang menjadi salah satu unsur. Namun sekali lagi saya katakan bahwa penyidik pasti ya akan menekankan kepada kuatnya alat bukti yang mereka miliki, ya. Dalam hal ini kita tahu bahwa uang ini sudah ada nih, ya kan. Tentu berikutnya penggeledahan-penggeledahan lain pasti ada ya. Tapi kita bicara yang sekarang saja sudah didapatkan, bahwa dengan adanya uang yang kemudian bagi saya biasanya nih sudah bercampur baur ini ya, dari perbuatan-perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan oleh Polri gitu ya. Nah, ini tentu akan ditelusuri gitu ya, yang mana dan sebagainya. Karena kalau uang sudah bercampur di hilirnya, maka kemudian penyidik akan kemudian bermain di hulunya ya, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dokumen dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa dipilah-pilah ya berapa besaran dari aliran dana di kasus A, aliran dana di kasus B, dan aliran dana di kasus C. Ya, bagi saya sebenarnya kita sebenarnya sudah paham lah bahwa dalam kasus ini tentu ya norma yang dipegang adalah KUHP, ya kan, kemudian KUHP baru, artinya pasti tidak akan jauh-jauh dari sana. Tapi perlu kita kedepankan, memang asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan, itu yang sangat penting gitu ya. Makanya bagi saya ya kita berikan kesempatan kepada penyidik ya untuk kemudian menelusuri ya sampai sejauh mana keterlibatan dari sebenarnya penyidik sendiri kan pasti sudah mendapatkan gambaran konstruksi kasus ini dari proses penyelidikan gitu ya, karena suatu kasus penyidikan pasti ada penyelidikan. Jadi masalah siapa yang terlibat dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah ada di kantong penyidik, tinggal ya bagaimana memperkuat pembuktian terkait dengan siapa nanti akan menjadi calon tersangka. Seperti itu. Oke, terakhir ke Pak Lalu. Pak Lalu, untuk saat ini Komisi 3 sebagai mitra pihak kepolisian, apa langkah lanjutan, terutama apakah juga akan memanggil pihak kepolisian untuk mempertanyakan terkait dengan pengusutan kasus ini? Ya, baru saja kami konferensi pers dipimpin oleh Ketua Komisi kami, Bapak Habibur Rahman, dan perwakilan praksi-praksi semua praksi di Komisi 3. Intinya menyampaikan penghormatan terhadap proses hukum dan dukungan kepada Kortas Tipikor yang sedang menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, dan pihak-pihak kami berharap para pihak menjaga soliditas ya, soliditas agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kira-kira seperti itu. Intinya kami mendukung proses penegakan hukum yang telah dilakukan, apalagi ini 3 kasus besar dan ditemukannya nilai barang bukti yang luar biasa fantastis ya, baik emas batangan maupun uang US dollar. Saya kira ini harus dituntaskan agar publik betul-betul bisa mendapatkan jawaban terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini. Yang pasti kami mau menyampaikan kiranya penegak hukum, para pembesar penegak hukum, baik Kejaksaan, Polri maupun KPK, ada duduk bersama ya agar bisa berkoordinasi dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi, termasuk apabila ada oknum-oknum di dalam institusi itu yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kira-kira kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi terhadap di masyarakat terkait dengan kasus ini. Untuk terakhir Pak Bambang, ada poin yang ingin disampaikan terkait dengan penyidikan ataupun dari pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini? Ya, karena ini menyangkut lembaga penegak hukum kita, penyidik
kepolisian dan kemudian penuntut kejaksaan, ya harusnya Presiden juga turun tangan untuk Oke. menengahi. Jangan sampai kasus ini hanya selesai salam-salaman saja yang tadi disampaikan Pak Rudianto, koordinasi, sinergisitas. Ini seringkali dimaknai hanya menutup problem yang ada di internal seperti itu. Ini kan sangat disayangkan sekali. Makanya dalam hal ini Presiden harus segera turun tangan agar kasus ini bisa clear dan tuntas sampai ke pengadilan seperti itu. Baik, terima kasih perspektifnya Pak Bambang Rubinto, pengamat ISIS dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Pak Rudianto Lalo dan juga Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.